Shalom jemaat Tuhan. Kita berkesempatan sekali lagi pada pagi ini untuk datang kepada Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Kita bersyukur sebab kita masih bernafas. Tuhan memberi kita kesempatan. Kita memuji dan menyembah Tuhan pada pagi ini. Yesus kekasih jiwa kita. Haleluya. Yes, haleluya Tuhan. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Ku puji dengan kecapi. Oh, 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 ku bernyanyi. Haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gelang ku puji dengan kecapi. Oh, 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 ku bernyanyi. Haleluya, Yesus kekasihku. Ku puji dengan kecapi. Oh, 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 ku bernyanyi. Haleluya, Yesus kekasihku. Sayang, 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 aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sayang, sayang, disayang, katakan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Oh, jemaat Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Walau apapun keadaan kita pada saat ini, adakah hatimu sedang berduka? Adakah engkau sedang mencari ketenangan, cari kedamaian? Semuanya itu kita akan dapat di dalam Tuhan. Tuhan akan memberi kedamaian. Semua jawaban persoalan hidup kita hanya terdapat hanya di dalam Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Kalau ku cari damai
Bersamanya hatiku senang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Yes, ya Tuhan. Yes, Jesus. Yes, Lord. Yes, Jesus. Terima kasih Tuhan. Roh-Mu yang hidup Tuhan, yang menggerakkan hati kami. Roh-Mu yang menjamah kami pada pagi ini. Datang urapi kami ya Tuhan. Oh ya Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tak
hormat, segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Kami terus ingin menyerahkan hati kami, pikiran kami, roh kami, dan telinga kami Tuhan, untuk mendengar firman-Mu. Kami berdoa Tuhan agar firman-Mu akan bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus kita berdoa. Amin. Shalom, shalom semua. Terima kasih tim puji dan sembah pada pagi ini. Itulah bawa kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Sesungguhnya kita perlukan Roh Kudus Tuhan pada pagi ini. Roh Kudus Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa dulu sebelum saya menyampaikan firman Tuhan. Kita serahkan waktu ini ke tangan Tuhan. Bapa kami di surga, kami serahkan waktu ini ke tangan Kau Tuhan. Kami berdoa agar melalui Roh Kudus Tuhan bicara kepada kami pada pagi ini. Kami mohon Tuhan bijaksana-Mu, pengertian-Mu Tuhan, supaya kami mengerti firman Tuhan pada pagi ini. Kami berdoa nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amen. Pagi ini saya mau mulakan dengan satu keperluan, ya, satu keperluan. Saya mau menyatakan tentang keperluan yang kita perlu ya seharian, yaitu bila kita berjalan ataupun kemanapun kita pergi, kita perlu mengenakan seleparkah ataupun kasutkah untuk berjalan, untuk berlari dan sebagainya. Dan suatu kita pergi ke kedai untuk membeli sepatu ataupun kasut, saya pasti bahwa kita semuanya akan berhati-hati bila memilih kasut untuk digunakan. Dan bagi saya amat berhati-hati bila memilih kasut ya, memilih kasut, dan kadang-kadang mengambil masa yang lama untuk saya memilih kasut yang mau saya pakai. Dan biasanya bila kita pergi untuk memilih kasut, kita akan melihat harganya, kita akan melihat fashionnya, adakahnya fashion terkini kah ataupun fashion yang sudah lapuk. Dan kebiasaannya kalau lapuk memang saya akan beli yang sekurang-kurangnya masih lagi digunakan pada zaman inilah. Dan juga warnanya dan juga ketahanannya, dan ia mengambil masa yang agak lama untuk memilih. Dan bagi lelaki, saya percaya bahwa satu perkara yang dalam fikiran bila memilih kasut ialah kita akan pilih yang tahan lasak, yang dapat bertahan. Dan selalunya bila kita sudah menggunakan kasut itu, kalau dia bertahan 5 tahun, kita akan rasa bangga, saya beli kasut ini tahan lama, ya, tahan lama. Dan inilah apa yang saya mau kongsikan pada pagi ini, bagaimana untuk bertahan dalam Tuhan, bagaimana untuk bertahan dalam pelayanan. Ataupun dalam bahasa English, perkataan yang digunakan ialah endurance, bertahan. Dan petikan firman Tuhan yang kita ambil pada pagi ini adalah pada buku Ibrani, bab yang ke-12 ayat 1 hingga yang kedua. Banyak pengkaji Alkitab, mereka percaya bahwa buku Ibrani ini ditulis oleh Apolos ya. Dan saya pun dulu pikir Paulus, tapi kebelakang ini kita banyak mendengar bahwa orang yang menulis buku ini adalah Apolos. Ibrani 12 ayat 1 hingga yang kedua. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa
yang begitu merintangi kita dan berlumba dengan tekun dalam perlumbaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Nah, sekarang Yesus berada, dia duduk di sebelah kanan takhta Allah. Kehidupan kita pada hari ini boleh digambarkan seperti orang yang berlumba, seperti seorang atlet ataupun pelari. Dan suatu berlumba ini, seorang atlet ini, dia berlumba dengan cara yang terarah, bukan tanpa tujuan. Bukan tanpa tujuan. Nah, di sini kita melihat bahwa kehidupan orang Kristen ini adalah satu kehidupan yang sangat menarik. Karena sebagai orang Kristen yang mengenal Tuhan, yang percaya Tuhan, kita berlari dengan tujuan. Kita terarah kepada Yesus Kristus. Jadi kehidupan orang Kristen adalah kehidupan yang sangat menarik. Ya, menarik bukan karena banyak pada hari ini, saudara sekalian, banyak pada hari ini bahwa orang hidup tanpa tujuan, tanpa haluan, dan akan menjadikan kalau seseorang itu hidup tanpa tujuan. Dia bangun, tidur, dia makan, dia bekerja, dia balik rumah lagi, makan, tidur, dan mungkin dia bermain dan bekerja, dan hidup itu berulang-ulang. Dan kalau dikatakan apakah tujuan hidup kamu? Kalau tanpa Yesus, kehidupan kita akan kucak-kacir. Tapi sebagai orang Kristen yang mengenali Tuhan, yang mengenali Yesus Kristus, hidup dengan tujuanlah satu hidup yang puas. Karena kita tahu mana kita akan pergi, Dan dalam kita perlumbaan iman ini, ada banyak perkara yang diperlukan untuk kita tamat kepada garisan penamat tersebut. Dan pada pagi ini saya mau bawa kita untuk melihat ada satu perkara yang sangat penting di sini, yaitu di balik pada Ibrani lagi, yaitu berlumba dengan tekun. Dengan tekun. Dan kita juga melihat akan kesaksian Yesus, di mana dikatakan di sini bahwa dia mengabaikan kehinaan, dia tekun mengambil salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Perkataan tekun di sini dalam bahasa Inggris ialah endurance, itu bertahan. Kalau bahasa yang boleh kita gunakan pada hari ini, itu bertahan. Dan bila saya lihat lagi dalam Amplified Bible, dia menggunakan perkataan patient endurance and steady and active persistence. Bermaksud ialah ianya bertahan. Dia sabar bertahan. Dan ianya steady, dia stabil dan active persistent. Dia bertahan juga masuk membawa arti bertahan juga nih, secara aktif dia bertahan. Jadi kalau kita tidak bertahan, sudah pastinya kita tidak akan dapat sampai ke garisan penamat. Dan perkataan yang berlawanan dengan bertahan ini ialah berputus asa, menyerah kalah. Dan bukan rencana Tuhan untuk kita menyerah kalah. Bukan rencana Tuhan untuk kita berputus asa dalam kita melakukan pekerjaan Tuhan. Tapi kita harus bertahan dalam pekerjaan Tuhan. Apakah yang menyebabkan orang berputus asa? Kalau mau dipikirkan, yang banyak sekali Tapi antaranya adalah kemungkinan bebanan yang berat yang dipikul hingga merasakan aku tak terdaya lagi, aku tak dapat lagi untuk meneruskan, give up, give up. Ataupun mungkin ada daya tarikan dunia yang sangat kuat sehingga membaca Alkitab sudah tidak ada keinginan lagi, datang ke gereja tak ada keinginan lagi, ataupun bersekutu tak ada keinginan yang langsung lagi, berdoa pun tidak mau lagi oleh kerana daya tarikan dunia yang sangat kuat. Dan ini benar, ini terjadi pada hari ini.
di mana tarikan dunia dalam mungkin pesta kemabukan dan sebagainya, pesta pora dan sebagainya, bertutur seperti orang lain, cara lain bertutur, ya, berkelakuan seperti orang lain juga berkelakuan, dan langsung tidak lagi nampak kehidupan Kristus dalam seseorang itu, karena daya tarikan itu, the force sangat kuat, sehingga dia tak mengalah untuk berlari dalam Tuhan. Dan mungkin juga rasa kecewa yang menyebabkan orang itu dia give up, ya, dia katakan sudah cukup, saya tak tahan lagi dengan kata-kata orang ini dan sebagainya, saya tak mau lagi untuk melayani Tuhan, saya tak mau lagi bekerja bagi Tuhan, saya tak mau lagi hidup dalam Tuhan, saya lepaskan segalanya. Jadi saudara, ini sangat menyedihkan, ya. Dan Tuhan dalam firman-Nya menyuruh orang Kristen untuk terus berlumba dengan mata tertuju kepada Yesus Kristus. Tertuju kepada Yesus Kristus. Biarkan Yesus menjadikan motivasi kita. Biarkan Yesus Kristus menjadikan motivasi kita untuk terus berlari tanpa putus asa. Ya. Dan patah lagi pada hari ini sangat mencabar, dimana kita dalam keadaan masih lagi pandemik COVID-19 ini, dan kita mendengar banyak orang yang kehilangan pekerjaan, kita juga mendengar banyak orang yang mengalami kesukaran untuk mendapat pendapatan yang mencukupi, dan banyak lagi, ya. Dan pada pagi ini kita mau melihat akan cabaran seseorang, yaitu Rasul Paulus. Suatu saya membaca kisah ini, saya pun juga terdorong bagaimana Rasul Paulus dapat menghadapi perkara ini. Dan kita lihat daripada firman Tuhan, kita merujuk ya kepada 2 Korintus bab yang ke-11 ayat 24 hingga ke-29. Ya. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Maksudnya 5 kali dia kena sebatan 39 ya. Sekali sebatan lebih kurang 39 begitu. 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu. Wah, ini kejam ini. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Kesian Rasul Paulus. Dan dapat bayangkan ya, kalau kita boleh nampak badan dia, kita boleh bayangkan betapa parut-parut luka itu pada badan Paulus. Tidak sempurna, karena dia dipukul, direjam batu, dipukul, dilempari. Entah bagaimana rupanya keadaan Paulus. Memang teruk, ya, parut sana, parut sini, ya. Dan seterusnya, dalam perjalanan aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun dari pihak orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Nah, ini juga sangat menyedihkan. Ada saudara-saudara yang tidak benar juga, saudara palsu, ya. Dan banyak yang dilalui, banyak ancaman yang dilalui di gurun, di laut, oleh penyamun, oleh orang Yahudi, bukan Yahudi, dengan banjir. Wah, luar biasa ini apa yang dilalui Paulus ini ya. Dan dalam semuanya ini kita dapat melihat bahwa perlindungan Tuhan yang menjaga Paulus. Ya, kalau bukan Tuhan, mungkin dia sudah mati lemas dalam lautan. Mungkin dia telah mati diserang penyamun. Tapi luar biasa sungguh orang ini, bahwa Tuhan dalam setiap apa yang dilalui, Tuhan menjaga dia, Tuhan melindungi dia. Saya rasa belum lagi kita di sini pernah mengalami apa yang Paulus lalui. Sudah didera, bahkan kena ancaman yang sebegini rupa. Mungkin kalau saya sudah give up. Cukup Tuhan, saya tidak mau lagi. Ya, mungkin ramai juga akan bersujud dengan saya. Karena kita ini sedikit cubitan
kita sudah tak bersabar lagi. Sedikit anaya, sedikit ancaman, menyerahkanlah dengan Tuhan. Menyerahkanlah. Dan Paulus mengalami semuanya ini. Dan tidak lagi itu, kita baca lagi ya. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Sangat menyedihkan. Sangat menyedihkan. Suatu saya membaca ini, saya rasa, oh Tuhan, bagaimana Paulus dapat mengalami begini Tuhan. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dia kedinginan tanpa pakaian. Atau tidak, kalau di Timur Tengah, ialah kita mungkin pikir dia di desert ataupun di gurun, dialah panas. Tidak, tapi dekat-dekat dengan winter, dengan musim sejuk, memang sejuk di Timur Tengah, tempat Paulus melayani. Dan bayangkan kalau seorang itu lapar dan tak ada cukup pakaian, kedinginan, ada suatu penyiksaan yang dilalui. Dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara jemaat, semua jemaat-jemaat. Namun dalam apa yang dilalui, kita lihat di sini bahwa Rasul Paulus masih lagi mengingatkan jemaat yang dia jaga, dia mengembala. Ialah ini satu harga yang harus dibayar kalau mau menjadi pelayan Tuhan. Ya, kalau menjadi pelayan Tuhan. Nah, dengan lagi keluhan Rasul Paulus ini. Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Rasul Paulus juga, seorang yang pakai Tuhan, juga merasa lemah. Orang yang berjalan dalam kebenaran di seluruh dunia ini juga mengalami perkara yang sama. Bagi seorang pelayan, perkara ini adalah perkara yang biasa, saudara sekalian. Adalah perkara yang biasa. Apa yang dilalui Paulus adalah perkara yang biasa. Juga kita harus biasakan apa yang Paulus lalui. Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Ini keluhan Rasul Paulus. Dalam dia menghadapi bahaya ancaman, dia masih lagi melayani Tuhan. Dalam dia mengalami banyak sekali cabaran, hati dia, kita boleh melihat sini bahwa dia sangat-sangat mempedulikan jemaat Tuhan. Kita dengar pada hari ini ya, di mana ada setengah gembala yang give up dalam pelayanan. Ya, banyak sebenarnya. Dan Paulus juga seorang gembala. Dia seorang rasul. Ya, tapi dia tidak berputus asa. Dia terus melayani Tuhan dalam hidupnya. Dan seterusnya kita melihat sini, jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Rasul Paulus hatinya hancur, saudara saya sekalian. Hatinya hancur bila dia melihat salah seorang daripada jemaatnya tersandung, jatuh dalam Tuhan. Ini menggambarkan hati Rasul Paulus yang ingin melihat jemaat tumbuh. Dia tidak mau melihat orang tersandung. Ini maksudnya di sini. Dalam cabaran yang sebegini, saudara sekalian, dia masih lagi teringat akan jemaat dia. Dia mengambil berat terhadap gereja. Dan dalam konteks ini, dia mengambil berat tentang gereja di Korintus pada waktu itu. Nah, apakah cabaran ini yang dia lalui ini mematahkan semangat dia untuk melayani Tuhan? Kita boleh lihat ya, bagaimana hati seseorang itu daripada cara dia bercakap, dan dalam konteks ini kita boleh melihat dari penulisannya, yaitu di 1 Korintus bab 13 ayat 4. Di 1 Korintus 13 ayat 4. 1 Korintus 13 ayat keempat berbunyi begini, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Kita melihat bahwa
apa yang dia lalui tidak mematahkan Rasul Paulus, tetapi sebaliknya menghasilkan seorang Paulus yang penuh dengan kasih, yang menghasilkan seorang Paulus yang penuh dengan murah hati, tidak cemburu, sabar, tidak megahkan diri, tidak sombong. Jadi kalau kita menghadapi cabaran, ini harus membentuk kita untuk menjadi lebih lembut, untuk menjadi matang dalam Tuhan. Dan kita membaca tadi ya bahwa Tuhan Yesuslah yang membawa kita kepada kematangan, membawa iman kita kepada kematangan. Dan untuk membawa iman kita kepada kematangan, ya Tuhan perlu membentuk kita. Tuhan perlu mendisiplinkan umatnya. Nah, kesudahan hidup Paulus, kalau kita melihat sejarah, Paulus akhirnya dalam hidupnya, mengikut sejarah dia adalah dipenggal kepalanya, dipenggalkan oleh orang Roma pada waktu itu. Dan kita boleh melihat bahwa Paulus hidup yang berkemenangan dalam Tuhan. Hidup yang berkemenangan Tuhan. Akhirnya ya dia menjadi seorang yang daripada seorang yang agresif dulu, yang mengheret orang Kristen ke mahkamah, yang sangat kejam pada waktu itu, dia dibentuk Tuhan, diubah Tuhan. Ya, dan apa yang dilalui tidak mematahkan dia, tapi sebalik dia menjadi orang yang penuh dengan kasih. Ya, orang yang sabar menderita. Dan dia telah mengakhiri hidupnya dengan baik sekali. Kita lihat, seperti yang saya katakan tadi, di mana pada akhirnya dia dipenggal kepalanya. Nah, di sini kita mau belajar daripada apa yang dilalui oleh Rasul Paulus. Apa yang kita belajar, bagaimana kita boleh bertahan seperti Paulus. Dan kita lihat pada 1 Korintus bab yang ke-15 ayat yang ke-10. 1 Korintus 15 ayat ke-10. Tetapi kerana kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sungguh tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Yesus bertahan, Rasul Paulus bertahan, dia berjaya oleh karena kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan. Dalam setiap detik cabaran, pergumulan, permasalahan yang dihadapi, kita perlu minta kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan sini, dalam konteks ini bermaksud ialah kekuatan daripada Tuhan, kekuatan ilahi. Kita perlukan kekuatan daripada Tuhan untuk bertahan. Kita perlukan kasih karunia Tuhan untuk bertahan. Ya. Dan kita melihat bahwa Paulus juga seperti kamu dan saya, di mana dia juga bergumul. Suatu dia menghadapi cabaran begini, dia juga bergumul. Dia seperti kamu dengan saya menghadapi pergumulan. Maka ia datang kepada Tuhan. Dan kita boleh melihat ini ya, dalam 2 Korintus bab yang ke-12 ayat 7 hingga ke-9. Adalah satu merupakan tindakan yang bijak bila kita menghadapi masalah atau persoalan hidup, kita datang kepada Tuhan. Ini yang dibuat oleh Rasul Paulus. Dan di 2 Korintus bab yang ke-12 ayat 7 hingga ke-9. Dan supaya aku jangan meninggikan diri kerana pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Selama 3 kali dia datang kepada Tuhan supaya itu diambil daripada dia. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus dapat menaungi aku. Nah, suatu Paulus bergumul, suatu dia datang kepada Tuhan, ya,
dia kata, Tuhan, mengapa Tuhan? Mengapa ada duri dalam badanku? Mengapa Tuhan? Selain daripada banyak cabaran yang dia lalui, ancaman, bahaya, ya, kelaparan, dia juga menghadapi satu keadaan di mana Tuhan membiarkan dia, diizinkan Tuhan untuk duri dalam daging dia. Saya pun tidak mengerti sampai pada hari ini maksudnya itu. Tapi dalam firman itu mengatakan bahwa ini ialah daripada utusan iblis, ya, utusan iblis untuk mengocoh aku. Di sini mengatakan iblis yang meletakkan duri itu, dan Tuhan mengizinkannya. Mengapa? Dia berdoa 3 kali, dia bergumul, saudara-saudara sekalian, dia bergumul. Tetapi jawaban Tuhan ialah cukup kasih karuniaku bagimu. Dan itulah yang Tuhan katakan kepada dia, itulah yang dia perlukan, ialah kasih karunia. Dan dikatakan di sini bahwa tujuan Tuhan membuat ini berlaku dalam Paulus ialah supaya dia jangan meninggikan diri dia. Supaya aku jangan meninggikan diri. Itu kata Paulus. Jadi bahaya kalau meninggikan diri itu, bahaya, saudara sekalian. Karena Tuhan memberi kasih karunia kepada orang yang rendah hati. Ya, tapi Tuhan menolak orang yang congkak hati. Tapi memberi kasih karunia kepada orang yang rendah hati. Tuhan memberi kekuatan kepada orang yang rendah hati. Saya tidak boleh bayangkan apa terjadi kalau Tuhan tidak bertindak meletakkan daging duri itu kepada Paulus. Saya tak apa bayangkan. Ya, mungkin Rasul Paulus bila dia meninggikan diri dia, mungkin dia akan tersandung, dia akan jatuh. Mungkin pada hari ini kita tidak memiliki surat Paulus di Alkitab pada hari ini. Itu mungkin terjadi. Ya. Tetapi Tuhan mengizinkan itu terjadi supaya Paulus rendah hati. Supaya Paulus berharap kepada Tuhan. Supaya Paulus tidak memegahkan diri, tetapi sebaliknya, ya, dia bermegah karena Tuhan. Karena apa yang dia dilalui oleh karena anugerah Tuhan. Dia dapat lalui semuanya itu dalam hidupnya oleh karena kasih karunia Tuhan. Kekuatan daripada Tuhan ini yang diberikan. Dan inilah kamu dengan saya perlukan pada hari ini. Suatu kita bergumul pada hari ini. Ya, apapun kita lalui pada hari ini, kita perlukan anugerah Tuhan pada waktu ini untuk menghadapi perkara ini. Dalam setiap perkara yang kita lalui, Tuhan akan menyediakan kekuatan bagi kita. Tuhan akan menyediakan anugerah kepada kita. Tuhan akan menyediakan kasih karunia kepada kita supaya kita dapat melalui apapun yang kita lalui pada hari ini. Amin. Kita perlukan kasih karunia Tuhan pada hari ini. Dan jawaban Tuhan amat ringkas sekali. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. My grace is sufficient for you. Saya juga mengambil penggeluman kamu dengan saya, kamu juga. Saya juga mengambil penggeluman ada dalam kehidupan saya. Tapi saya diingatkan lagi ini bahwa Tuhan sekata, saya perlukan kasih karuniamu Tuhan untuk cabaran yang saya lalui pada waktu ini. Kasih karunia Tuhan. Nah, mungkin pada hari ini Tuhan mengizinkan sesuatu perkara yang berlaku dalam kehidupan jemaat pada hari ini. Saya tidak tahu apa perkara yang dilalui, tapi percayalah Tuhan tahu apa yang dia lakukan. Kalau anda berjalan dalam kebenaran, Tuhan tahu bagaimana untuk mengurus kamu. Tuhan tahu hati kamu pada hari ini. Dia tahu bagaimana untuk mengurus kehidupan kamu. Bersandarlah, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Dan berdoalah supaya Tuhan memberikan kekuatannya supaya kita dapat lalui. Dan jangan sekali-kali kita menyerah kalah. Jangan sekali-kali kita berputus asa. Tetapi kita perlu bertahan. Kita perlu bertahan. Ya. Apa yang dilalui oleh Yesus bukan senang ke kayu salib, tapi dia bertahan.
dia bertahan. Dan Rasul Paulus dia ada anugerah Tuhan. Kalau Rasul Paulus perlukan kasih karunia Tuhan, apatah lagi kita. Kita perlukan kasih karunia Tuhan. Dan terakhir sekali ayat yang saya mau kongsikan adalah dari Yohanes 15 ayat 5. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tanpa Yesus kita tidak boleh berbuat apa-apa. Dalam perumahan iman ini, dalam kehidupan ini saudara sekalian, tanpa Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita tidak dapat berbuah seperti yang Tuhan inginkan. Ya, karena sungguh kita perlu terus tinggal dalam Tuhan Yesus. Kita harus tinggal di dalam Dia. Kitalah ranting-rantingnya, kitalah cabang-cabangnya. Dan untuk kita terus maju dalam Tuhan, kita perlu tinggal di dalam Tuhan. Amin. Nah, pagi ini, itulah doa saya pada pagi ini. Satu sharing yang ringkas, satu khotbah yang ringkas. Dan doa saya lah supaya kita semua akan mendapat kekuatan Tuhan, kita akan mendapat kasih karunia Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman Tuhan pada pagi ini. Kami berdoa Tuhan supaya jemaat Tuhan pada hari ini akan mengalami Tuhan, bukan saja mengerti ataupun mengetahui tentang kasih karunia, tapi benar-benar mengalami kasih karunia Tuhan, benar-benar mengalami kekuatan yang datang daripada Tuhan. Tuhan, kami perlukan pertolongan Engkau Tuhan. Kami berdoa pada pagi ini Tuhan, supaya Roh Kudus Tuhan menguatkan kami pada pagi ini, dan supaya kami juga berdoa supaya mungkin ada di kalangan kami di sini Tuhan yang hampir putus asa, hampir menyerah kalah. Saya berdoa pada pagi ini supaya Roh Kudus Tuhan menjamah dimanapun mereka berada pada masa ini, menguatkan mereka supaya mereka bangkit lagi Tuhan, dan memberi mereka kekuatan yang baru daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin.